Pernahkah kalian bertanya, kenapa Sumatera seolah tak pernah berhenti dilanda banjir dan longsor? Apakah ini murni karena cuaca ekstrem? Atau ada cerita lain? Cerita yang jauh lebih besar dan lebih kelam? Yang sengaja disembunyikan dari kita semua? Sumatera tidak berubah dalam semalam. Pulau ini hancur perlahan, lewat ribuan hari penggundulan hutan yang sunyi, namun sangat efektif. Bukan oleh satu orang, bukan oleh satu perusahaan, tapi oleh sebuah mesin raksasa bernama industri sawit. Sebuah jaringan yang sudah merayap jauh sebelum kita sibuk bicara soal pembangunan berkelanjutan. Dulu, daerah-daerah yang kini tenggelam adalah surga. Hamparan hutan yang mampu menyerap air hujan seperti spons raksasa, menjaga sungai tetap tenang, dan mengunci tanah laksana rangka baja. Hutan-hutan itu tak butuh sirine darurat atau posko pengungsian. Alam sudah punya sistemnya sendiri. Sebuah keseimbangan sempurna yang bertahan ribuan tahun. Hari ini, fondasi itu runtuh. Bukan karena hujan lebih brutal, tapi karena industri yang diberi kursi kehormatan dalam lingkaran kekuasaan telah membongkar penyangga ekologi Sumatera. Polanya selalu sama. Buka jalan, tebang kayu bernilai tinggi, bakar sisanya. Keringkan gambut dengan kenal-kenal raksasa, lalu tanam sawit sejauh mata memandang. Tak ada yang peduli berapa desa yang akan tenggelam, berapa sungai yang akan meluap, atau berapa banyak karbon yang lepas ke udara. Selama kebun itu menghasilkan laba, peta bisa diubah sesuka hati. Maka, jangan kaget jika banjir dan longsor datang silih berganti. Ini bukan bencana alam, ini adalah produk akhir dari sebuah proyek kehancuran jangka panjang yang dilegalkan. Saat kita bicara sawit, jangan bayangkan petani kecil dengan 2 hektar kebun. Realitasnya, industri ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan agribisnis raksasa. Sinarmas, Salim Group, Wilmar, Musimas, Royal Golden Eagle, nama-nama ini bukan rahasia. Mereka bukan hanya punya kebun, tapi juga pabrik, kilang, kapal, hingga jalur perdagangan internasional. Konsesi mereka bisa lebih luas dari sebuah kabupaten. Di Sumatera, sebagian besar wilayah langganan banjir berada tak jauh dari istana-istana monokultur ini. Mereka memang beroperasi dengan izin legal, tapi bukan berarti tanpa dosa. Legalitas tidak menghapus jejak kerusakan. Ketika hutan hilang dan banjir datang, ketika tanah kehilangan penopang, longsor mengikuti. Perusahaan-perusahaan ini bukan sekadar pemain industri, mereka adalah arsitek baru bentang alam Sumatera. Namun, industri sawit tidak bergerak sendirian. Ia berjalan bergandengan tangan dengan jejaring kekuasaan yang membuatnya mustahil dihentikan. Di internet, bertebaran daftar nama tokoh politik, konglomerat, hingga figur Orde Baru yang terhubung dengan konsesi sawit. Ekspansi terjadi lewat revisi tata ruang yang ajaib, penerbitan izin yang kabur, atau permainan dokumen administrasi. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah cara kerja sistem yang dilindungi oleh kekuasaan. Ketika sebuah perusahaan menguasai ratusan ribu hektar, mereka tidak hanya mengendalikan kebun, mereka mengendalikan aliran sungai, akses desa, bahkan nasib jutaan orang. Ironisnya, mereka yang paling mengubah wajah Sumatera justru yang paling aman dari dampaknya. Dan di tengah pusaran ini, muncullah satu figur sentral, Presiden Prabowo. Kita harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon. Di satu sisi, ia bicara tentang menjaga hutan. Di sisi lain, sawit terus dielus sebagai pahlawan ekonomi. Dua wajah ini bukanlah kebingungan. Ini adalah strategi politik untuk melayani dua audiens sekaligus. Publik yang butuh diyakinkan, dan oligarki sawit yang mendanai mesin politik. Narasi publiknya, sawit adalah penyelamat ekonomi rakyat. Padahal, industri ini dikuasai segelintir raksasa. Narasi ini adalah perisai. Kritik terhadap sawit dianggap menyerang ekonomi nasional. Semua bencana disebut akibat cuaca, bukan pembabatan hutan. Narasi kedua, yang dibisikkan di lingkaran elit, adalah sawit sebagai mesin politik. Industri ini mengalirkan dana, menggerakkan partai, menjadi tulang punggung simbiosis gelap antara kekuasaan dan modal. Tidak ada presiden yang bisa benar-benar memutus hubungan ini. Ini bukan hubungan pengawasan, tapi kebutuhan timbal balik. Kontradiksi dalam pernyataan Prabowo menjadi ruang gelap bagi industri sawit untuk bergerak bebas. Hari ini ia bicara soal pentingnya menjaga lingkungan. Besok ia menegaskan
Sawit adalah komoditas strategis. Kita juga harus memasukkan kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon. Retorika yang berubah-ubah ini bukan kesalahan. Ini adalah cara untuk membuat semua pihak senang. Tapi akibatnya, kebijakan negara menjadi kabur dan perusahaan terus berekspansi tanpa risiko. Belum lagi kita bicara soal nama-nama besar di baliknya. Martua Sitorus dari Wilmar, Anthony Salim dari Salim Group, Sukanto Tanoto dari Rage, bahkan keterkaitan dengan keluarga Cendana. Ini adalah ekosistem para kelas berat. Sisi paling gelapnya, kebijakan negara seringkali memuluskan jalan mereka. Para ahli sudah berteriak, memberikan data dan peta rinci tentang risiko bencana. Tapi dokumen-dokumen itu hanya menjadi arsip, tak pernah benar-benar dibaca. Analisis dampak lingkungan hanya jadi formalitas. Kadang cuma salin tempel dari proyek lain. Ketika kebijakan dibuat dari dokumen yang diabaikan, bencana hanyalah soal waktu. Di tengah kebisuan ini, ada suara-suara yang mencoba bertahan, seperti Shane Kalawit. Selama puluhan tahun, ia berada di garis depan, menyaksikan langsung hutan yang dibabat dan satwa yang kehilangan rumah. Namun, semakin keras ia bersuara, semakin kuat tekanan yang ia terima. Saya akan jujur ya, selama 27 tahun berjuang di Indonesia, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan. Jangankan hanya dicuekin. Selama 9 tahun terakhir, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan. Perizinan kami tidak diperpanjang. Dan bahkan kami dilarang posting di media sosial yang tidak disukai oleh kementerian. Tekanan ini bukan kebetulan. Ini adalah mekanisme untuk menjaga agar lingkaran kepentingan tidak terganggu. Suara kritis dibungkam agar publik hanya melihat bencana sebagai musibah alami, bukan hasil dari sebuah desain kehancuran. Kecurigaan publik pun semakin dalam. Setiap kali pejabat datang ke lokasi bencana, warga tak lagi melihatnya sebagai kepedulian. Mereka mencurigai, apakah kunjungan itu murni untuk meninjau pengungsi atau ada agenda tersembunyi terkait konsesi di sekitar lokasi? Kepercayaan pada negara terkikis. Karena yang terlihat dilindungi bukanlah rakyat, melainkan kepentingan yang lebih besar. Lalu muncul babak paling menyakitkan, korupsi dana bantuan. Bantuan yang tak pernah sampai, anggaran yang digelembungkan. Bencana menjadi ladang bisnis baru bagi segelintir oknum. Jadi, mengapa semua ini terus terjadi? Jawabannya sederhana. Keuntungan dari sistem ini terlalu besar untuk dihentikan. Bencana mungkin merugikan rakyat, tapi bagi sebagian pihak, bencana membuka peluang proyek dan anggaran baru. Selama kekuasaan bertumpu pada keuntungan dari sistem rusak ini, siklus kehancuran tidak akan pernah berhenti. Di bawah runtuhan hutan, tanah ini sedang menangis. Air yang dulu sahabat kini menjadi musuh. Cerita ini belum selesai. Jika kita memilih diam, bumi akan terus bicara lewat banjir, longsor, dan air mata. Tapi, jika kita berani membuka mata, menuntut pertanggungjawaban, kita bisa menulis ulang masa depan. Karena menjaga alam bukan hanya soal pohon, ini soal keadilan untuk generasi yang akan datang. Wallahu alam bishawab. Terima kasih sudah menyimak. Jika kalian merasa video ini penting, bagikan ke sebanyak mungkin orang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus mengungkap kebenaran bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.